Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin, khususnya muslimah yang berbahagia, saudari-saudariku yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, Islam hadir untuk mengatur tatanan masyarakat dunia. Untuk itu, diturunkan dan menjadi petunjuk atau mode of life bagi umat manusia. Demikian juga Rasul hadir dengan membawa rahmat bagi alam ini. Dengan demikian, ketika kita mencari dan menelusuri berbagai model dan cara kita hidup, maka Islam dengan Al-Qur'annya sudah cukup menyediakan apa yang kita cari. Hal ini berlaku untuk aspek entrepreneurship. Nabi Muhammad dari sirah nabawiyah yang kita pelajari sangat dekat dengan etika dan perilaku dalam berbisnis. Masa remaja dan masa mudanya beliau habiskan dalam usaha berdagang di bawah bimbingan seorang Khadijah yang pada akhirnya menjadi istri beliau sekaligus ummahatul mukminin. Dari seorang Khadijah kita bisa belajar bagaimana visi entrepreneur yang saat ini menjelma menjadi 3P. Ada profit, planet, dan people. Bahwa visi dan orientasi bisnis bukan saja hanya ditujukan untuk keuntungan semata, namun juga ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan manusia atau people, dan juga kelestarian alam atau planet. Dari ummahatul mukminin ini juga kita dapat belajar bagaimana dakwah Islam dapat berkembang dengan baik ketika source berupa harta dan kekayaan adalah menjadi salah satu unsur pendukung keberhasilan dakwah. Satu hal yang biasa terjadi adalah keputusan untuk menjadi entrepreneur itu sendiri atau banting setir dari karyawan atau ibu rumah tangga menjadi pebisnis. Teman-teman, saya juga seorang pekerja kantoran. Saya memutuskan juga untuk membuka bisnis. Awalnya sulit ya, sepertinya kalau kita bayangin. Kalau kita bayangin doang, nggak pakai action, pasti rasanya sulit. Tapi tekad saya saat itu kuat banget. Jadi buat saya harus mulai. Saya bisa foto nggak untuk produk waktu itu? Nggak bisa. Jadi saya memulai dari apa yang menjadi kesukaan saya atau passion. Lalu saya membuat foto pada produk saya dengan handphone dan keterampilan ala kadarnya. Sampai sekarang akhirnya saya bisa foto karena saya ikut kelas online. Teman-teman, kalau mau memulai bisnis, cobalah mulai dari hal yang kita sukain dulu. Kalau dari hal yang kita sukain, pasti kita ngelakuinnya lebih menyenangkan atau lebih enjoy. Kenapa saya tetap memilih untuk juga berbisnis? Karena saya ingin membantu atau membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang. Dengan produk saya yaitu tas kulit yang juga dikombinasikan dengan tenun, saya membuka lapangan pekerjaan buat para tukang jahit dan para penenun dan juga para pengrajin kayu, karena ada unsur kayu juga di produk saya. Pandemi 2020 itu adalah tahun yang cukup berat ya bagi hampir semua bisnis, termasuk saya juga. Tapi pandemi 2020 membuat saya jadi lebih tangguh, membuat saya jadi out of the box. Saya harus putar otak gimana caranya tukang jahit saya tetap ngembul dapurnya buat anak dan istrinya. Saya nggak boleh egois, saya nggak boleh meninggalkan bisnis saya begitu saja, karena ada tukang jahit yang tergantung hidupnya dari saya, karena keterampilannya ya hanya di jahit itu. Jadi saya tetap harus bergerak, teman-teman. Dengan saya tetap bergerak, saya tetap mikir gimana ya caranya supaya tasnya tetap berkembang, supaya tukang jasa tetap juga ada penghasilan. Itu jadi tekad saya. Alhamdulillah pandemi 2020 produk saya bisa dikirim ke luar negeri. Padahal sebelum pandemi itu nggak pernah terjadi loh. Jadi teman-teman kalau mau mulai bisnis, yang penting mulai dulu deh, jangan cuma jadi wacana. Sekarang banyak kok mentor-mentor yang juga memberikan ilmunya di media sosial seperti Instagram atau YouTube. Kan juga banyak
komunitas-komunitas yang teman-teman bisa masuk. Yang kita tuh yang penting tuh lingkungan kita ada orang-orang yang selalu berpikiran positif. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif, jangan yang berpikiran yang pesimis. Atau kalaupun juga teman-teman mau belajar, banyak kok kelas online mulai dari yang gratis sampai berbayar. Itu saya lakukan, dari mulai yang gratis sampai berbayar, nggak mahal dan murah gitu ya, saya ikutin kok. Saya pelajarin, saya dengerin kisah suksesnya, saya dengerin jatuh bangunnya. Jadi yang penting adalah mulai, teman-teman. Tekad saya, kenapa saya juga tidak meninggalkan bisnis ini walaupun waktu itu sempat sulit di masa pandemi, selain untuk membantu tukang jahit supaya dapurnya tetap ngebul buat anak dan istrinya, saya punya tekad supaya saya bisa menambah lagi, meningkatkan lagi zakat, infak, dan sedekah saya lebih dari yang sekarang untuk membantu orang banyak. Nyenengin banget kan kalau orang bisa tersenyum dengan kita bantu. Yuk teman-teman, mulai dulu, jangan cuma jadi wacana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.